warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan beserta kesempatan sehingga dapat berkumpul bersama di tempat ini. Salawat seiring salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas berkat perjuangan beliaulah kita sampai kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Imam guru mengaji di tempat ini, dan yang saya sayangi adik-adik sekalian. Menyampaikan ceramah singkat yang akan saya beri judul Tashyihun Niyat. Apakah itu Tashyihun Niyat? Tashyihun Niyat ialah memperbaiki atau membetulkan niat. Maksud dan tujuannya yaitu membersihkan niat kita dalam setiap amal dari niat-niat lain kecuali hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat merupakan unsur yang sangat penting di setiap amal perbuatan. Niat merupakan penentu diterima atau tidaknya amal-amal yang kita lakukan. Rasulullah SAW juga menegaskan di dalam hadisnya yang artinya, sesungguhnya perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya seseorang mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi mulai sekarang marilah kita perbaiki niat kita. Niat yang sungguh-sungguh, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat mencari ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan niat untuk mencari ridho orang lain, karena itu akan sia-sia saja. Jadi keuntungan dari niat ini adapun Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughi bihi wajhuhu. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali amal yang disertai keikhlasan dan semata-mata mengharap keridhaan dari Allah. Hadis riwayat Nasyai dari Abu Ummah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwasannya kita harus ikhlas niat, karena ikhlas itu adalah perkara yang paling penting bagi setiap muslim. Mengapa demikian? Karena hanya dengan ikhlas sajalah kita akan mendapatkan amal ibadah yang kita lakukan akan bernilai pahala di sisi Allah, dan jika kita tidak niat karena Allah, maka kita akan berdosa. Contohnya ialah misalnya kita pergi mengaji, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak kita niatkan karena Allah, kita akan mendapat dosa. Misalkan kita niat ria, niat ingin dipuji oleh orang lain, niat ingin terlihat soleh, niat ingin terlihat lebih pintar dari yang tidak mengaji, maka itu akan sia-sia belaka. Allah tidak akan pernah melihat niat yang seperti itu, karena Allah hanya mengharapkan niat yang disertai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena keridhaannya. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru illa suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru illa qulubikum wa a'malikum. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupamu dan hartamu, tetapi Allah hanya memandang kepada hatimu
amalmu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sudah dijelaskan bahwasanya Allah tidak pernah memandang rupa dan Allah tidak pernah memandang hartamu, namun Allah hanya memandang dari hatimu dan amalmu. Hatimu ialah niat yang kau niatkan dari Allah dari awal. Sedangkan amal adalah jumlah ataupun apa yang kau lakukan. Misalnya bersedekah ataupun mengaji, itu juga termasuk amal ibadah. Amal ibadah itu bisa berupa banyak sekali. Dari kita mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi. Kita bangun tidur membaca doa. Ketika kita berjalan menuju kamar mandi, masuk kamar mandi kita berdoa. Ketika kita keluar kamar mandi juga berdoa. Ketika kita mau makan kita juga berdoa. Maka dalam kehidupan sehari-hari ini, jika kita selalu berdoa dan mengharap ridho karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharap pujian dari orang lain, maka Allah akan membalasnya dengan pahala yang sangat besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang ketiga, Nabi SAW berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau mengutusnya ke Yaman. Ya Mu'adz, ahlis dinaka ya'fikal amalu qalilu. Yang artinya, ikhlaslah dalam setiap amal agamamu, niscaya dengan keikhlasan itu amal yang sedikit akan mencukupimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis riwayat Hakim dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Di sini dijelaskan bahwasannya kita harus menetapkan niat, karena niat ikhlas karena Allah akan mendapatkan pahala yang besar di sisinya. Jadi cara untuk mendapatkan hakikat ikhlas, yang pertama ialah memperbaiki niat dengan cara memeriksa niat kita sebelum melakukan, sedang melakukan, dan sudah melakukannya. Dan setelah beramal itu hendaknya tidak disebut-sebut. Misalnya kita sedekah kepada orang fakir miskin ataupun teman yang kekurangan ataupun yang lain sebagainya, kita jangan pernah mengungkit-ungkitnya kembali. Jangan pernah bilang kepada siapapun sedekah itu. Misalnya kita sedekah, aku tadi sedekah sama si fulan, maka itu hilang sudah pahalanya, untung sudah pahalanya. Yang kedua yaitu selalu berdoa kepada Allah agar ditanamkan sifat ikhlas ke dalam hati kita ini. Karena sebagai seorang muslim, doa adalah yang paling mustajab di sisinya untuk melakukan segala sesuatu amalan apapun itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ceramah singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan hanya datang dari diri saya sendiri. Saya akhiri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan membaca sholawat. Sallu ala nabi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yasin Habibillah. Awasan Bismillah wa
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya adik-adikku sekalian.